Oke, di konten kali ini aku bakal ngebahas tentang painting. Jadi mulainya dari mana? Nah, pertama adalah apa aja yang kita butuhin pada saat mau mulai untuk melukis gitu. Kira-kira mulai dari uh, apa aja nih toolsnya gitu, kanvas kah atau kita beli buku kayak gini. Dan nanti juga aku bakal bandingin kira-kira ngelukis di kanvas sama ngelukis di buku kayak gini. Nah, lebih enak mana sih gitu, dan hasilnya lebih bagus mana. Nanti aku bakal ngomongin itu juga ke kalian. Terus aku juga bakal nunjukin hasil lukisan-lukisan aku. Nah, mungkin sebelumnya aku mau ngomong dulu nih, aku mau nyeritain dulu sama teman-teman semua. Di sini aku mulai ngelukis itu di tahun 2020, baru-baru aja gitu, pada masa pandemi gitu, mulai masa pandemi. Terus aku nyari nih kira-kira hobi apa ya yang menarik gitu, hobi apa ya yang asik. Nah, di situ aku cari-carinya di Pinterest gitu, kira-kira apa sih. Kan aku juga pengen buat kayak semacam prakarya mungkin ya, kayak semacam prakarya gitu, tapi kayaknya aku lebih ngeseriusin di ngelukis ini. Nah, teman-teman juga bisa coba cari tahu aja kira-kira kalian tuh lebih suka mana sih, ngelakuin hobi apa gitu. Nah, coba kalian cari tahu sendiri dengan nyoba semuanya. Nah, waktu itu aku berusaha nyoba semuanya karena kan bosen kan, kita nggak bisa kemana-mana, terus juga terkendala keluar rumah, tapi ya pengen juga dong produktif, pengen juga punya aktivitas yang bagus gitu. Nah, jadi aku salurin itu ke hobi. Nah, mungkin aku mau ngebahas dulu di sini perbandingan antara menggunakan kanvas kayak gini nih, kanvas yang kayak gini ya, dengan kita ngelukis di buku yang kayak gini. Oke, aku bisa liatin ke kalian semua ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau tahu, ngelukis di sini itu effortnya lebih gede gitu, effortnya lebih besar. Soalnya kalau misalnya kita di sini ini kan kasar ya gitu, kecuali kalian beli kanvasnya yang mahal ya mungkin nggak kasar ya, tapi aku beli kanvas kalau nggak salah harganya sekitar 5.000 sampai 7.000. Nah, ini kan kanvas murah, jadi dia tuh kalau misalnya kita ngelukis di atas ini gesekannya tuh kasar, terus juga nggak langsung ngeresepnya lama kayak gitu. Nah, itu juga yang bikin kalau misalnya kalian mau bikin gradasi kayak gini harus ditunggu dulu dikipasin atau nggak di hair dryer. Nah, baru nanti bisa kebuat gradasi yang kayak gini. Nah, ini kalau kalian bisa ngeliat, ini awan ya, maksudnya ini awan, terus kayak ada gradasi warna. Nah, di sini bintang-bintang dan bulan gitu. Ini aku ngeliat dari Pinterest gitu. Awalnya ya pastinya kan kita kayak nggak kepikiran ya mau ide apa ya, mau melukis apa kayak gitu. Nah, teman-teman bisa cari aja gitu di Pinterest, di situ banyak banget ya, di situ banyak banget apa sih namanya, referensi yang bisa kalian cari. Misal kalian mau gambar hewan atau mau gambar bunga atau mau gambar apa sih, pemandangan. Nah, itu kalian bisa lihat aja di pinterest.com. Terus di sini juga kalau misalnya kalian melukisnya di kertas kayak gini, ini akan lebih halus gitu dan lebih gampang. Hasilnya pun juga akan lebih bagus dibanding kalian melukis di kanvas ya. Jadi hasilnya tuh kayak lebih ngeresap dan cepet gitu juga gitu. Jadi hasil bisa dibandingin kan ya, nih hasilnya lebih real mana, pasti lebih real yang ada di kertas kan hasilnya. Nah, tapi nggak enaknya juga kalau di kanvas tuh kan bisa kita pajang ya, bisa jadi langsung jadi pajangan. Sedangkan kalau misalnya di buku ya udah, kalau kalian mau pajang ya harus ditempel atau beli bingkai gitu. Nah, itu sih nggak enaknya. Tapi menurut aku kalau emang kalian mau belajar di awal, aku saranin lebih baik beli buku kayak gini. Nah, buku kayak gini juga harganya kalau nggak salah cuma 8.000 aja gitu. Di Shopee ataupun Tokped juga kalian udah bisa nemuin
buku-buku gambar semacam ini. Nah, itu tadi bedanya ya. Jadi kalau saran aku lebih ke buku ini dibanding kita ke kanvas. Tapi kalau emang kalian pengen banyak nih yang dipajang di meja belajar, di atas meja kayak gitu, nah kalau kalian emang pengennya ke sana ya udah pakai kanvas aja. Cuman emang effortnya lebih besar sesuai yang tadi aku bilang, dan kita juga butuh cat-cat kayak gini yang lebih banyak. Nah, oh iya, aku juga mau nge-review kira-kira tadi apa aja sih yang kita butuhin buat mulai melukis. Yang pertama, kita butuh cat kayak gini. Aku sengaja nih beli cat yang segede gini biar nggak habis-habis. Tadinya yang pertama aku tuh beli cat yang kayak gini nih. Nah, ini harganya 4,5 Joico gini, kecil tapi nggak habis-habis juga sebenarnya. Aku pakai udah 5 kali ngelukis kayaknya nggak habis-habis. Cuman ternyata pas aku ngeliat yang kayak gini harganya tipis. Kalau nggak salah ini harganya 7.000 atau 5.000 gitu, lupa ya. Cuman ini harganya tipis banget. Jadi aku saranin kalian mendingan beli yang botolnya segede-gede gini. Ini nggak bakal habis gitu ya. Dan warna putih itu kenapa aku beli yang segede gini, karena warna putih ini yang paling membantu gitu. Kalian ngelukis apapun pasti butuh warna putih buat biasanya aku mix gitu loh. Contoh nih misalnya ya, aku nggak beli semua cat semua warna biar irit maksudnya. Nah, jadi misalnya contoh kuning campur biru pasti kan warnanya jadi hijau gitu ya. Terus abis itu juga aku mau warna pink nih, nah merah campur putih jadi pink gitu. Dan pinknya itu bisa kalian sesuaiin sama kemauan kalian, kira-kira pinknya mau pink yang muda atau pink yang agak tua kayak gitu. Terus merah campur biru jadi ungu gitu. Terus di sini aku juga beli oranye, beli coklat. Nah yang ini harganya cuma 1.000-an. Aku beli di toko yang sama kayak yang di sini. Padahal yang ini gedenya mirip, tapi yang ini 4,5, yang ini 1.000. Jadi aku saranin mending kalian gak usah beli yang ada mereknya. Ini kan merek Joico ya. Tapi kalian cari aja toko-toko cat, toko-toko lukis gitu. Nah pasti mereka nyediain cat-cat yang kayak gini gitu. Kalau kalian mau beli langsung banyak, ada oranye, ada apa gitu, semua warna juga boleh-boleh aja sih sebenarnya. Aku di sini kan cuma ngirit ya. Nah ini cat aku yang warna putih gak habis. Ini juga kita butuh banget warna hitam, tapi warna hitam ini sangat awet ya, karena ya emang kita nggak butuh juga gitu sebenarnya. Butuhnya tuh cuma dikit gitu, karena warna hitam ini kalau udah kita masukin di gradasi warna, wah dia udah paling kelihatan gitu. Jadi emang nggak boleh banyak-banyak sih sebenarnya, kecuali emang konsep kalian pas melukis tuh hitam. Terus selain cat-cat tadi, kira-kira yang dibutuhin apa aja? Nah ini aku beli yang kayak gini, kuas kayak gini. Ini juga murah banget nih. Yang aku pakai cuma ini. Tapi sebenarnya aku beli segini sepaket. Nah ini juga harganya murah banget ya. Kalau nggak salah harganya itu sekitar 7.000 mungkin. Nah nanti pokoknya aku bakal kasih juga ya di apa sih namanya, websitenya tuh aku beli di mana biar kalian bisa tahu gitu. Nah nih kayak gini udah lengkap banget kan, ada yang gede ada yang kecil kayak gitu, jadi memudahkan kalian juga buat ngelukis. Oke, selain itu ada apa lagi? Kalian juga pastinya butuh ini, cuman harusnya kalian gak beli yang kayak gini ya, beli aja yang gede gitu. Itu juga harganya murah, yang putih gede dan bagus gitu. Soalnya kalau misalnya kalian beli yang kecil kayak gini, nanti tuh gak banyak space buat ngasih gradasi warna gitu loh. Jadi yang gede bisa bebas berekspresi. Tadi aku sempat nyinggung referensi di Pinterest ya. Nah, kalian bisa buka pinterest.com, terus habis itu kalian search aja buat bagian painting. Nah, di sini ini bagian yang aku save ya. Kalian bisa ngeliat bagian-bagian painting kayak gitu, mulai dari daun, terus juga wajah, ngelukis wajah atau ngelukis pemandangan kayak gitu. Nah referensinya bisa dilihat dari sini. Nah ini contohnya kalau misalnya kita ngelukis wajah gitu, kalian ikutin aja yang kira-kira mudah nih gitu buat ditiru atau enggak yang unik gitu. Nah
itu bisa kalian save dulu buat jadi bahan referensi. Terus selain itu juga kita bisa nyari model lain gitu, nggak cuma wajah. Kadang kan wajah juga mungkin nyeremin ya, jadi pemandangan gitu misalnya. Nah, coba cari referensi pemandangan kayak apa, atau bunga, atau misalnya tadi daun-daun gini nih, lampion. Nah, itu tuh disesuaikan aja sama ya kesukaan kalian tuh kira-kira gambar apa gitu. Oke, ini kalau misalnya gambar pemandangan ya. Terus di sini tuh juga bakal ada step-stepnya gitu loh. Jadi pertama yang digambar apa dulu, terus atau kita ngedesain dulu pakai pensil. Nah, kira-kira bikinnya kayak gimana? Nah, itu bisa diikutin aja step-stepnya. Jadi cari yang udah ada step-stepnya. Jangan cuma gambar doang. Itu untuk di awal gitu. Kalau kita tuh belum tahu cara mulainya gimana. Nah, ini kalau misalnya buah-buahan gitu, tapi buah-buahannya yang hampir terlihat 3 dimensi, bagus gitu kan ya. Nah, itu gimana caranya? Ya, gitu pokoknya. Jadi di Pinterest ini kalian bisa nyari berbagai referensi yang ada, khususnya untuk painting ataupun kalau misalnya kalian mau nekunin seni-seni yang lainnya. Oke, selanjutnya aku mau ngeliatin ya hasil lukisan-lukisan aku gimana. Ini adalah model lukisan aku yang pertama. Nah, kayak gini, simple aja ya. Ini kayak ada kaktus, terus habis itu pemandangan alam. Nah, ini gimana caranya aku bikin kaktus yang ada duri-durinya kayak gitu. Ini sebelumnya aku cuma pakai warna kuning, putih, sama biru. Nah, aku cuma beli warna itu, jadi aku cuma bisa gambar dengan warna-warna ini gitu, belum bervariasi. Nah, terus habis itu aku lanjut ke bikin yang abstrak gitu. Lanjut bikin yang abstrak kayak gini tuh. Ini aku udah punya lumayan banyak warna, jadi aku udah bisa nih bikin yang kayak gini. Cuman menurut aku juga ini masih nggak jelas ya konsepnya. Aku ngeliat idenya dari Pinterest, tapi lucu, karena lucu gitu jadi aku coba aja ngelukis yang ini. Namanya juga berpajangan kan ya. Terus yang ketiga, nah aku udah mulai belajar nih, coba bikin yang gradasi warna kayak tadi. Karena gradasi ini lumayan susah guys, kalau kalian emang kalau kalian emang nanti coba ngelukis pasti bakal lebih susah ngebuat yang meskipun awan kayak gini nih, ngelihat kayaknya gradasi putih-putih kayak gini gampang gitu, padahal nyatanya pas aku praktekin, nggak tahu ya, ini karena aku sendiri juga sih gitu ya, aku praktekin susah. Terus ya udah, pokoknya ini gambar ketiga aku. Terus gambar keempat aku mau coba bikin yang kira-kira kayaknya bagus deh kalau misalnya kita gambar yang hewan gitu kan. Nah, aku coba nih gambar kucing kayak gini modelnya, kayak gini. Nah, jadi ternyata pas aku coba di buku ini lebih gampang. Pas aku coba di buku malah lebih gampang. Nah, terus gambar yang terakhir aku kemarin coba gambar anjing. Tarang. Nah, ini kesalahan aku adalah harusnya nggak perlu ditebelin hitam-hitam kayak gini. Kalau ditebelin hitam-hitam kayak gini tuh dia kelihatan sedih ya kan, kelihatan sedih nggak sih anjingnya. Nah, padahal kan aku niatnya mau bikin anjing yang lucu ya gitu. Nah, sebenarnya masih ada lagi beberapa yang udah aku lukis juga, tapi itu hilang, nggak tahu ada di mana gitu yang aku simpan ya 5 gambar ini. Karena sebelumnya aku gambarnya suka di kanvas gitu, karena aku nggak tahu kalau emang kita bisa gambar di buku, jadinya aku masih pakai kanvas kayak gini gitu. Nah, mungkin gitu aja guys, nggak usah kepanjangan ya buat konten hari ini. Semoga teman-teman juga bisa ngambil nih kira-kira mau menekuni hobi yang kayak gimana gitu. Kalian bisa cari tahu
lewat Pinterest yang tadi udah aku bilang. Nanti juga aku bakal tunjukin Pinterest tuh kayak gimana sih isinya gitu, konten-kontennya di bagian sini, jadi biar kalian juga bisa tahu gitu. Oke, bye bye.